Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Bagaimana keadaan teman-teman semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang tips membuat anggrek menjadi subur. Ya, sebelum kita memulai video ini, disclaimer dulu ya. Di sini saya juga masih belajar, tidak ada niat ataupun maksud untuk menggurui siapapun. Ini murni hanyalah untuk sharing semata. Semua informasi yang terdapat di dalam video ini ialah dari pengalaman pribadi dan dari literasi di berbagai sumber. Jika mendengar kata anggrek subur dan berbunga lebat, kebanyakan yang pertama kali terlintas di benak pecinta anggrek adalah pupuk. Ini sebenarnya anggapan yang tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan selain penggunaan pupuk. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka penggunaan pupuk semahal apapun akan sia-sia. Jika teman-teman melihat anggrek di greenhouse, pasti akan terheran-heran dengan tanaman anggrek yang hidup subur dan makmur di dalamnya. Hal ini tentunya bukan diakibatkan oleh pupuk semata. Pemilik greenhouse biasanya adalah orang-orang yang sudah paham betul dengan karakteristik tanaman yang ditanamnya, sehingga pengaturan suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat dapat dilakukan dengan baik. Jadi, kita akan mencoba menerapkan pengaturan tersebut dalam skala rumahan. Bagaimana caranya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. 1. Media tanam. Pemilihan media tanam merupakan faktor yang penting bagi kesuburan anggrek. Pemilihan media tanam harus disesuaikan dengan jenis dan sifat anggrek yang akan ditanam. Jika media tanam anggrek tidak cocok, maka pertumbuhan akan terkendala. Pasalnya, media tanam menjadi tempat bagi akar untuk mendapatkan nutrisi, aerasi, dan kelembapan. Sebagai contoh, jika media tanam anggrek tidak mampu menahan atau menyimpan air dengan baik, atau terlalu banyak menyimpan air, maka anggrek akan layu dan lambat laun akan mati. Nah, sebaiknya sebelum teman-teman menggunakan media tanam, pertimbangkan dulu hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah media tanam anggrek harus mampu menyimpan air, tetapi tidak berlebihan atau bahkan becek. Yang kedua, pastikan media tanam yang digunakan dapat menyimpan unsur hara, memiliki drainase, serta dapat terjadi aerasi atau sirkulasi udara. Yang ketiga, tidak mengandung bahan beracun, bebas dari bakteri, jamur, cendawan, dan tidak terlalu asam. Untuk membuat media tanam bebas dari jamur dan bakteri, pada saat mengolahnya, kita dapat merendam media tanam yang akan digunakan dengan fungisida. Atau bisa juga dengan cara mencuci bersih media tanam yang akan digunakan. Selain itu, saran dari saya, gunakanlah media yang mudah didapat, mudah dalam penanganannya, dan harganya terjangkau. Dan akan lebih baik jika teman-teman dapat memanfaatkan berbagai media tanam yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk media tanam anggrek. Media tanam tersebut dapat berupa arang, pecahan batu bata,
bertahan genteng, sabut kelapa, tanah untuk anggrek tanah, kayu, dan mos hitam atau akar kadaka. Dua, penempatan. Penempatan anggrek juga salah satu faktor yang sangat penting bagi kesuburan anggrek. Jika teman-teman ingin memelihara anggrek jenis Dendrobium, kalajengking atau arancis, Vanda Douglas, dan lain-lain, maka tempat yang baik adalah tempat yang mempunyai intensitas cahaya yang cukup. Lain halnya dengan jika teman-teman ingin memelihara Phalaenopsis atau anggrek bulan dan anggrek-anggrek yang menyukai tempat teduh lainnya, maka tempat yang bagus adalah tempat yang ternaungi dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu banyak. Selain itu, penempatan anggrek juga tidak dianjurkan terlalu banyak atau berjubel dalam suatu tempat. Hal ini dapat mengakibatkan tanaman berhimpitan yang akan menyebabkan aerasi atau sirkulasi udara menjadi kurang baik, serta dapat mengakibatkan tanaman yang memiliki fisik tidak tinggi kekurangan cahaya matahari. Penempatan yang baik adalah penempatan yang disesuaikan dengan karakter anggrek dan aturlah posisi anggrek agar tidak berdempetan. Dengan demikian, sebelum membeli atau mengkoleksi anggrek, sebaiknya teman-teman mencari dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang anggrek yang akan dipelihara. Informasi ini banyak sekali tersedia di internet. 3. Kelembapan. Kelembapan pada tanaman anggrek juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kelembapan ini juga dipengaruhi oleh dua hal yang sudah kita bahas di atas, yaitu media tanam dan penempatan. Kelembapan pada tanaman anggrek sebaiknya tidak terlalu tinggi saat malam hari dan juga usahakan tidak terlalu rendah saat siang hari. Hal ini dipengaruhi oleh hujan dan penyiraman. Pemilihan media tanam yang pas dapat mengurangi kelembapan yang tinggi sehingga anggrek terhindar dari kebusukan. Selain itu, cara penyiraman juga harus diperhatikan. Jika diperkirakan pada siang hari cuaca akan panas, sebaiknya pada pagi harinya anggrek disiram saja. Pengecekan media tanam sangat penting untuk mengetahui apakah anggrek mempunyai kelembaban yang baik, kurang, atau berlebihan. Sehingga kita dapat mengetahui kapan saatnya anggrek harus disiram dan kapan saatnya tidak. 4. Pupuk dan vitamin. Setelah faktor-faktor di atas kita perhatikan, barulah kita beralih ke pemberian pupuk dan vitamin lainnya. Pemberian pupuk dan vitamin yang baik adalah pemberian pupuk dan vitamin yang disesuaikan dengan kebutuhan anggrek. Seringkali penghobi memberikan pupuk yang berlebihan dengan harapan anggrek akan subur dan cepat berbunga. Padahal, pemberian pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan anggrek dapat mengakibatkan anggrek tumbuh subur tapi susah berbunga.
Tanaman kerdil, mutasi yang ditandai dengan berbunga tidak sempurna, warna bunga pucat, pertumbuhannya yang tidak seimbang antara akar, batang, dan daun, mudah terserang hama penyakit karena jaringan yang tumbuh tidak seimbang dan media tanam cepat rusak. Penyemprotan pada anggrek saat dipupuk sebaiknya merata ke semua bagian tanaman, terutama di bagian bawah daun, dengan dosis penggunaan sesuai takaran yang ada di kemasan pupuk dan vitamin. Selain itu, penggunaan CPT dan vitamin sebaiknya tidak terlalu sering, kecuali pada saat-saat tertentu, seperti anggrek yang baru datang dari pengiriman jauh, overpot, dan split atau pemisahan rumpun. Lima, perawatan lainnya. Perawatan lainnya ini tak kalah penting loh. Hal ini bertujuan untuk menjaga anggrek dari hama dan jamur, dan bisa dilakukan dengan pemberian insektisida dan fungisida, atau dilakukan secara manual seperti pemeriksaan siput-siput pemakan akar dan tunas, mencabuti gulma-gulma yang mengganggu, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, itulah tadi 5 faktor yang dapat kita lakukan untuk membuat anggrek kita subur. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa videonya di like, di sharing, dan di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, selamat berkebun. Dadah.